apa kabar semua mama-mama dari segala usia? Kembali lagi bersama kita, Mama Bercakap. Bersama saya, Gladys Manjunta. Saya Vika Rahma. Yeay. Senang banget karena aku secara pribadi senang banget karena Vika datang ke rumahku. Terima kasih. Yeay. Ya, kita sekarang syutingnya di Rumahnya Kak rumahku. Glady. Iya, yang agak horor di belakang ya kan. Tanduknya, Ada siap-siap tanduk. diseruduk ya. Memang ini kontennya agak menyeruduk juga, Wak. Iya ya. Harus hati-hati, Wak, kita ngomong. Kenapa Kak? Karena konten kita Tentang poligami. Apakah ibu-ibu di luar sana ada yang di poligami? Nah, ini sensitif, Wak, karena kita harus pintar-pintar menyangkut soal agama juga, gitu. Iya kan? Tapi kita ingin membahas dari sudut pandang kita berdua. Ya. Oke, jadi ini tidak ada benar dan salah. Ini cuma opini. Yes. Ini cuman Lagian kayaknya semua episode kita emang gak ada yang benar dan salah lah. Iya juga sih. Karena ini benar-benar opini mama-mama. Iya. Yang Mama-mama sambil santai Sambil aja. santai. Ya kan. benar. Nah, kita coba jawab sama-sama. Setuju tidak dengan poligami? Tidak. Pertanyaannya, why? Kalau ada istilah kan gini kan. Aku sih mau dimadu. Oh. Tapi yang sana mau juga nggak diracun. Kan harus ada madu dan racun. Iya. Iya juga ya, Wak. Ya nggak apa-apa dimadu. Siap-siap aja diracun. Iya benar banget. Itu logikanya benar tuh, masuk akal banget. Karena kalau ada madu ada racun ya, seperti judul lagu. Madu dan racun. Madu dan racun. Yes. Jadi intinya nggak mau. Nggak lah. Nggak mau. Kenapa? Ya karena secara harafiah itu menyakitkan, guys. Iyalah. Aku kalau udah membayangkan aku di madu, nggak usah laki-laki, perempuan juga perempuan, maksudnya nggak usah perempuan, laki-laki pun sama. Kalau di madu itu Mau sakit. nggak? Itu sakit, guys. Sakit lah. Jadi walaupun ada tertulis di agama, kita yakin di agama Muslim juga. Secara ini aku kasih tau, Vika di sini Muslim, aku di sini Kristen, which is fine. Kita berdua punya pandangan yang berbeda, tetapi kita sepakat untuk tidak sepakat juga gitu kan. Cuman kita di sini sepakat bahwa ajaran zaman dulu itu mungkin relevannya memang pada saat itu gitu. Cuman aku yakin itu bisa relevan di zaman sekarang juga, tetapi dengan term and condition, jangan disalahgunakan gitu, jangan diinterpretasikan yang salah kalau menurutku. Jadi kayak satu pembenaran gitu bahwa setiap laki-laki itu bisa poligami gitu. Enggak sih kalau misalnya kalau aku sih ya bilang sama suamiku sih dulu, memang kalau kita di Muslim itu boleh sampai 4 kali alias 4 istri. Tapi Bersamaan? Ya nggak pesta secara bersamaan sih. Tapi Nggak, maksudnya bersamaan, iya. Iya, punya istri sampai 4 tuh katanya boleh gitu. Itu gimana? Tapi kalau menurut aku secara pribadi sih itu tergantung dari tafsirnya sendiri. Artinya kan kalau di Muslim itu ada istilahnya yang boleh menikah 1-4 kali asalkan mampu berlaku adil. Persoalannya kan standar adil itu kan nggak ada hitungannya. Nggak ada hitungannya. Apakah di angka 6, di angka Nggak 7, ada di angka indeksnya, berapa, wo. nggak ada indeks perhitungan adil itu. Betul. Gitu. Agak sulit untuk menerjemahkan keadilan ini karena itu by perasaan Iya. juga. Kayaknya aku kalau misalkan uang belanjanya sama semua, apakah itu juga disebutnya adil? Belum tentu, ada yang misalnya nih 4 istri nih. Terus yang pertama dapat 5 juta, anaknya nggak ada. Yang kedua dapat 5 juta, anaknya 3. Itu kan udah nggak fair banget di situ perhitungannya. Seolah-olah kayak sama dengan angkanya sama, padahal sebenarnya tingkat kebutuhannya berbeda gitu ya. Iya, tapi kalau aku sih ngelihatnya kalau untuk apa sih poligami? Nah, untuk apa sih? Ngapain sih? Mungkin kalau dulu ya dari sisi Muslim, aku juga pengen tahu karena aku bukan Muslim, aku pengen tahu kenapa dulu di ajaran Muslim ada atau memperbolehkan poligami. Itu kenapa? Karena dulu kan kondisinya itu Nabi Muhammad itu berpoligami karena yang dinikahinya adalah janda-janda yang berjihad bersama dia. Oke. Ya, artinya suaminya gugur di medan perang. Which is good ya. Itu ada nilai kemanusiaannya juga gitu. Iya, jadi intinya poligami pada saat itu adalah untuk membantu para janda-janda ataupun anak yang korban perang.
gitu. Itu oke. mungkin secara finansial atau secara perlindungan hukum. Ya. Ya pada saat itu ya. Kalau sekarang kan kejadiannya enggak. Bisa ditarik relevansinya gak dengan zaman sekarang? Ya kecuali Misalkan kalau yang mau dinikahi adalah janda-janda yang memang kondisinya sangat-sangat miskin, tidak kenal skincare, tidak kenal glowing dan segala macam. Iya, Ya oke lah gitu, yang memang benar-benar mungkin nggak punya keluarga sama sekali, tapi aku rasa sih udah nggak gitu juga. pada faktanya gimana sih? Faktanya Enggak gitu ya. jauh dari harapan. Berarti itulah. Itu cuma jadi pembenaran. Ah Kalau iya. sekarang sih menurut aku begitu. Seolah-olah jadi pembenaran. Padahal yang dinikahinya janda cantik kali, janda kaya Ya. kali gitu kan. Sebenarnya jadinya jangan-jangan berarti kayak kita lihat berarti cuma nafsu dong poligami itu dibenarkan oleh laki-laki zaman sekarang. Kayaknya sih begitu. Itu yang Kayaknya membuat sih kita nggak begitu. sepakat ya guys. Ya iyalah. Iya, kalau misalkan aku sebagai seorang istri itu suami aku mau menikahi lagi janda yang miskin apa segala macam, menurutmu gimana? Aku pun tetap agak berat gitu loh. Kalau misalnya jandanya miskin, tua, ya udahlah kalau aku. Menurut aku sih gini, nggak usah Tapi beneran ya, dinikahin, bener-bener. mending nggak usah dinikahin, tapi kita kasih Santunan bulanan. santunan gitu. Mm-mm. Iya nggak sih? Apa harus dinikahin jawabannya? Enggak. Iya kan? Karena gini loh, kalau aku melihat pernikahan itu kan melegalkan sesuatu ya, melegalkan ketika kita ingin melakukan hubungan seksual mungkin, kita melakukan supaya anak kita juga ketahuan, jelas gitu. Nah berarti kalau misalkan menikahi janda-janda misalnya kayak gitu, itu tujuannya misalkan kayak sekarang ya, apakah memang membantu atau ingin memiliki keturunan, itu perlu ditanyakan kembali. Kalau aku, suamiku misalnya pengen poligami, itu bener-bener aku akan Tanya dulu. investigasi gitu. Iya, Kenapa? kenapa? Ingin membantu atau ingin sekedar Cari kepuasan cari seksual. kepuasan seksual gitu? Apa gara-gara ya udah kegap nih sama pelakor misalkan ya. Terus tiba-tiba ya udah lah ya kita nikahin aja, atau jangan-jangan udah ngambilin anak orang. Nah itu sebenarnya yang tidak kita setujui. Yes. Ya mama. Yes. Udah kepalang tanggung gitu. Yes. Dan aku yakin yang namanya manusia masih darah dan daging ya, tidak akan pernah ada keadilan. Nggak ada lah, makanya tadi aku bilang bahwa dalam standar adil itu nggak ada, timbangannya nggak ada, apa yang adil itu nggak ada, nggak bisa lah kalau menurut aku, manusia tuh nggak bisa berlaku adil. Oke. Apalagi urusan rumah tangga itu lebih Betul. nggak adil lagi gitu. Nah sekarang banyak sekali figur-figur yang kita idolakan sebelumnya, idolakan ya guys. yang kita pikir laki-laki baik-baik. Nah itu dia, kata-katamu yang laki-laki baik-baik ketika dia ternyata poligami, apakah image dia malah jadi turun gitu? Itu Drop langsung drop say. langsung lah. Why? Apalagi karena itu alasannya itu nggak relevan dengan kondisinya. Misalnya kalau dibilang, oh iya dia itu kan yang dinikahi janda, iyalah janda muda, bukan juga orang kere. Emosi. Emosi awak Iya, geng dia. benar-benar. Dan itu sebenarnya harus pertujuan istri pertama nggak? Kalau dalam hukum Indonesia harus kan? Oke. Harus. Tapi kalau dalam hukum agama sih katanya sih enggak. Harus ya. Mm-mm. Aduh sakit juga Kalau itu. dalam hukum rumah tanggaku wajib bacok. Senggol bacok. Ah, itu aja dia. Enggak kalau Aduh. ya itu tadi boleh di madu, enggak ada masalah. Tapi kok siap racun. Heeh. Ih. Itu aja. Karena gini, tapi kalau inilah walaupun kakak kan bukan muslim ya, Ya, tapi Batak. ya betul. Kalau orang Batak itu mungkin tidak tertulis atau tertulis, aku juga kurang tahu. Kalau misalnya nggak bisa punya anak laki-laki, katanya siap-siap lah dipoligami, bener kan? Kita nggak ada hukumnya, itu nggak ada hukumnya seperti itu. Cuman bener-bener rasa kemanusiaan kita aja sih kita pakai. Karena apa? Ketika kita menikah, itu kan kita menikah di hadapan Tuhan lah ya kita bilang. Jadi kalau dan kita perjanjian pernikahan itu kan kita setia. Terus dalam susah maupun senang, itu kan selalu dibilang dalam kaya ataupun miskin. Jadi ketika tidak punya anak, berarti kan dalam kondisi tidak senang, bukan tidak bahagia. Itu dalam kondisi Ada yang kekurangan kekurangan lah lah. Ya ingat aja janjinya, komitmennya bahwa kita akan selalu setia dalam keadaan apapun gitu. Itu tadi kan pandangan kakak ya kan. Tapi yang terjadi kan faktanya kebanyakan nih. Mengingat aku juga baru Batak ya. Ya. Kalau nggak punya anak laki-laki itu katanya bahkan even keluarga itu suka mensupport, udah kok kawin lagi aja lah, kok cari aja perempuan yang bisa ngasih anak laki-laki. Tergantung keluarganya juga sih. Biasanya biasanya Kalau yang nggak punya otak biasanya suka nyuruh ya.
mungkin ya, karena orang Batak ini juga kalau misalnya dia Kristen, dia cukup erat dengan agama Kristen, dan di agama Kristen itu kan memang perceraian itu juga ya bukan hanya di Kristen sebenarnya, cuman memang agak sangat kuat gitu untuk tidak bercerai. Jadi tapi mungkin poligami boleh? bukan ya, tetap aja nggak diperbolehkan sebenarnya. Dan menurut aku selama aku hidup, presentasi yang memperbolehkan itu untuk menikah kembali karena dia nggak bisa punya anak nggak bisa punya anak atau nggak bisa punya anak laki-laki, itu presentasinya mungkin dulu sama sekarang berbeda ya, ibu-ibu, mama-mama. Tapi jadi nggak ada penerus marga katanya. Iya, nah makanya mungkin dulu mama-mama kita mungkin ada sempat digituin sama orang tuanya atau opung-opungnya atau keturunannya paparannya mungkin ya. Cuman kalau sekarang itu jauh lebih modern. Misalkan kayak udaku itu anaknya dua-dua laki-laki, dua-dua perempuan. Apakah dia disuruh nikah lagi atau enggak gitu? Kayak aku lah, aku punya 2 boru. Tidak ada satupun yang bilang bahwa bapak maksudnya suamiku itu untuk menikah lagi karena aku belum bisa anak laki-laki. Nggak ada gitu, karena kita udah jauh lebih modern, kita sudah jauh lebih menghargai anak perempuan, dimana walaupun anak perempuan bukan penerus marga, tetapi dia punya tempat gitu, tetap dihargai. Mungkin kalau dulu, berbeda. Itu mungkin kita bisa bahas lagi antara zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Karena zaman sekarang udah jauh modern gitu loh. Iya. Makanya tapi bisa masih ada juga nggak sih keluarga Batak yang masih nyuruh presentasinya anaknya? Presentasinya kecil banget karena tahu nggak kenapa? Karena pendidikan juga guys. Gitu pendidikan ya. mama-mama yang kita kan mama-mama dan kita sekolahnya cukup baik gitu. Dan itu kita disuruh mama kita untuk bersekolah supaya apa? Supaya bisa memotong itu kan sebenarnya aturan-aturan yang tidak berperi kemanusiaan itulah ya. Itu kan keterbelakangan. Gitu ya. Iya, menyuruh laki-laki untuk misalkan berpoligami karena si perempuannya begini. Itu menurut aku dan menurutku juga. Dunia modern itu tuh sebenarnya bentuk keterbelakangan kita. Yes. Iya kan? Karena dianggap si perempuannya perempuannya kelas 2 gitu ya. Iya, second citizen gitu. Dan itu enggak, kita sama-sama loh. Equal Ada loh. di perut mama kita gitu. Sama. Kalau istilahnya itu kan ada yang ngomong gini, perempuan itu kan dibuat dari tulang rusuknya laki-laki. That's why itu tulang rusuk bukan tulang kepala, bukan ya. tulang kaki Artinya sejajar, Benar, Cin. benar. Ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Itu dia antara perempuan dan laki-laki kalau menurut aku ya. Makanya. Gitu. Nah sekarang gini, kalau kita tanya, laki-laki boleh poligami, perempuan boleh gak poliandri? Boleh lah. Nah kalau misalkan poligami diperbolehkan, kita pun sebagai wanita modern, mama-mama modern, Awak masih sur juga Kita kalau ju- disuruh sur. kalau dibilang surgale, banyak laki-laki misalnya dalam tanda kutip berondong gitu yang Ya. mungkin kita tertarik atau dia tertarik sama kita, tapi kan kita melihat komitmen. Yes. Ya kembali lagi. Dan jujur aja ya, bukan cuman perempuan yang pelayan keluarga, maksudnya melayani. Enggak, laki-laki juga pelayan keluarga dengan mencari rezeki, itu pun sebenarnya melayani keluarga. Jadi intinya Iya. kita berdua berkomitmen untuk melayani keluarga gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. No, Iya. sama aja. Kalau poligami diperbolehkan, harusnya poliandri dibolehkan. Yes, tapi kalau katanya sih poligami itu untuk melindungi wanita itu sendiri. Kalau menurut Misalnya aku kayak itu pembenaran jenis-jenis yang sih. secara finansial atau secara Ya udah dikasih aja secara rutin, jadi tidak perlu dinikahi. Makanya kembali lagi, kita menikah itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Ada yang untuk berketurunan, ada yang untuk mencari pasangan hidup, mencari kebahagiaan. Kalau misalkan berdua aja udah bahagia, ngapain lagi tambah-tambah Ada yang gitu. lain-lain, Ya kan? udah, anggap aja janda-janda itu adalah bibi kita misalkan, atau enggak Teman kita. teman kita. Kalau memang kita butuh supportnya nggak usah dinikahin karena lebih ribet. Jujur aja, lebih ribet. Ya istri satu aja ribut, apalagi istri 4, Cin. Iya. Karena gini, yang namanya menikah itu ada dalam satu institusi, namanya institusi pernikahan. Berarti Yes. kalau ada institusi itu berarti harus jelas, hitam di atas putih. Ya. Kalau misalkan ada semacam terjadi gesekan atau ya namanya manusia ya, itu nggak pusing kalian. Nanti ada yang nuntut lah, apa kan kita udah menikah segala macam. Yang A bilang B, yang bilang C, apalagi kalau udah sampai 4. Jujur aja, berbeda zaman dulu dengan sekarang. Sekarang itu manusia lebih modern tapi juga jauh lebih jelimet, Lebih complicated. gitu. Jadi lebih baik. Udahlah satu aja Udahlah, cukup satu. lah, udahlah. Terus dari sudut pandangku juga, ini sebenarnya lebih mengamankan kita dari sisi
cewek dan cowok, entah kenapa aku berpikiran tadi tiba-tiba biar tidak terkena penyakit kelamin mungkin. Karena kan semakin banyak itu kan sebenarnya kayak gonta-ganti pasangan gak sih? Iya gak sih? Iya dong. Kalau menurut aku ya itu kesehatan seksual juga penting. Karena apa? Ketika kita bisa berkomitmen dengan satu laki-laki misalkan ya, itu ketika kita sudah punya 2 atau 3 atau 4 itu justru nggak akan pernah puas gak sih? Harusnya sih gitu iya, ya. kita akan mencari terus. Tapi kalau kita secara jiwa dan rohani yang satu ini walaupun yang banyak kekurangan, tapi kita secara rohani bisa memuaskan diri kita dengan dia. Ya intinya kembali lagi lah. Manusia jangan dicoba-cobai supaya mencari kepuasan, kalau enggak nanti nggak akan pernah puas. Nggak akan. Karena nggak ada standarnya. Adil gak ada standarnya, kepuasan gak ada standarnya. Jadi itu benar-benar you punya hati lah, you punya otak, you punya perasaan. Nah itu paling penting sih kalau menurut aku. Karena banyak kasus poligami itu justru yang rusak anaknya jadinya. Kebingungan itu terjadi di anaknya, keturunannya. Gitu. Ngapain sih memelihara sesuatu yang tidak baik juga? Betul, akibat dari poligami ya. Kalau misalnya pun ada contoh-contoh poligami yang berbahagia, mungkin boleh kasih ini ya saran atau komentar atau bagi pengalaman dong sama kita. Siapa tahu kita tiba-tiba berubah. Walaupun sulit ya. Ya kita mengucap syukur buat kalian yang poligami dan rukun-rukun aja, karena itu berbeda pastinya dengan orang lain, karena kan satu orang dengan satu orang lagi itu beda-beda. Belum tentu Jadi, bisa lah. Ya bersyukur lah. Kita sih ini ya senang ya kalau misalnya ada teman-teman atau mama-mama yang lain yang bisa ngasih saran, kritik atau cerita tentang pengalaman hidup mereka. Bagaimana sih berpoligami itu? Mungkin walaupun berat, mungkin kita bisa berubah pikiran atau mungkin yang membaca ataupun mendengarkan komen kita nanti bisa sharing-sharing atau mungkin bisa ini loh yang sebenarnya poligami itu gitu, walaupun mungkin masih sulit sama kita diterima akal sehat ya. Betul. Gitu ini sih. juga bukan pembenaran juga untuk para suami gitu ya, untuk karena ada yang contoh bahagia itu kita bisa berpoligami. Sebenarnya pula gitu ya kan. Sebenarnya itu kebahagiaan itu relatif. Kebahagiaannya itu relatif ya. Sebenarnya kalian bisa bahagia dengan satu orang pun bisa. Tapi intinya sih gini, coba cari tahu dulu apa maksud dan tujuan. Halo, ini anak saya ya, mohon maaf. Tunggu ya nak. Nah, apa sih tujuan bapak-bapak untuk berpoligami? Apakah itu memang untuk perintah agama dalam artian yang baik adanya, atau untuk sekedar pemuas hawa nafsu? Gitu. Itu yang kita pantang. Karena jangan berlindung di balik ayat lah kalau menurut aku sih ya. Jangan cari pembenaran di balik itu. Karena artinya, kita tuh manusia sih, celahnya itu. Karena juga ada kasus-kasus poligami yang tidak dilakukan oleh orang yang mampu, yang justru akhirnya malah makin memperumit dan memperbanyak masalah gitu loh. Itu dia. Itu kan agak pikir panjang gitu kan. Nah, kalau gara-gara, agama bilang gitu, oke, I will do it gitu. Iya. Gitu. Malah ada jadi apa ya? Justru orang-orang yang secara ekonominya kurang mampu malah dengan beraninya mengambil istri kedua, 3 dan 4 itu tuh menurut aku tuh garotanya. Gitu loh. Jadi Mama Mika ini memang langsung. Ya aku sih to the point aja ya. Which is fine. Karena menurut aku ya jangan cuma mikirkan urusan ranjang bos. Ya, you pikirkan juga urusan pendidikan anak, urusan ekonomi, urusan uang belanja. Kalau di situ saja you tidak sanggup, jangan mikir untuk kawin lagi gitu loh. Pakai otak. Makanya apa sih, kadang aku bertanya, apa sih yang dicari sama laki-laki yang mau berpoligami itu dulu? Apa karena bisa tidur dengan 4 orang gitu dalam waktu yang berbeda-beda gitu kan. Hello, yang kayak sanggup aja tiap hari. Makanya nggak mungkin juga. Itu ya, bapak-bapak ya. Itu akan ada masa dimana kalian tuh ini loh, udah kayak mentah gitu, gimana sih? Kayaknya, aduh apa sih lagi? Itu kan kenikmatan dunia yang sesaat ya. Iya. Jadi kalian coba berpikir kebahagiaan hakiki
sebagai seorang manusia itu sebenarnya apa. Jangan cuman kebagian sesaat. Gitu. Jadi Gak ada yang membenarkan sih kalau menurut aku urusan poligami itu. iya. Gak ada lah. Alangkah nikmatnya kita bisa berdua sama suami atau dengan istri bahagia sampai tua. Nggak ada rebut-rebutan perhatian, ya kan? Terus kalau misalnya gini nih Kak, kalau misalnya gini, sorry aku potong ya. Kalau misalnya alasannya karena istrinya nggak bisa punya anak, Ya makanya kembali lagi komitmen kalian nikah tuh apa? angkat anak lah bos. Ya kan bisa banyak anak-anak terlantar yang butuh tangan kalian. Gitu. Jadi sebenarnya benar-benar nggak ada yang membenarkan itu. Nggak ada. Pokoknya ketahuan deh kalau misalkan ini gara-gara nafsu nih. Iyalah. Kita nanti tuh punya ketahuan dari insting. istri. Iya. Kita punya gini ya, laki-laki yang perempuan tuh jujur aja sama. Kita juga kalau misalkan disuruh poliandri, kalau misalkan ini, karena mikirin hawa nafsu. Karena kita punya ini. Mau, you guys. Jujur aja kalau dari sisi kehewanan kita ya, bukan kemanusiaan. Makanya bedanya kita dengan hewan tuh apa sih? Karena kita kita punya otak. akal dan pikiran dan perasaan. Gitu loh. Coba gitu kalau kita loh. dikasih poliandri, lewat semua. Lewat semua. Kok kiranya? Makanya apalagi ya, perempuan zaman sekarang itu jujur aja lebih jauh lebih menarik. Dan bapak-bapak, perempuan zaman sekarang itu pengguna sosial media paling terbesar. Yes. Jadi kayak misalkan kayak awak ya, main sosial media itu sebenarnya ada beberapa orang yang agak hati-hati tuh, si lady masih menarik gitu loh. Karena apa? Karena wanita zaman sekarang dengan bermain sosial media dengan berbagai macam filter, kita aja terkesima dengan filter TikTok. Wow, aku jadi kayak orang Korea gitu ya. Dan itu bisa membuat wanita jauh lebih menarik, jauh lebih ini. Ada juga selain daripada filter TikTok. Yes. Oke. Ada juga kalau sekarang itu kan dunia itu kan sudah terbuka lebih lebar ya. Yes. Nah, jangan salah, perempuan-perempuan Indonesia itu walaupun sudah mama-mama, kulitnya sawo matang ataupun sawo busuk sekalipun, tapi kalau dia punya otak, laki-laki luar negeri banyak yang suka. Itu dia. Makanya kalau dibilang ya sekarang itu, kalau dibuka lah celah poliandri itu kan, Selesailah kalian semua. selesailah laki-laki. Makanya gini loh, kita saling menghargai perasaan satu sama lain. Jangan membuka celah ya. Jangan membenarkan berlindung di balik agama. Oke, agama boleh, cuman kita sebagai manusia pikir pakai akal sehat dan juga pakai perasaan kita gimana kalau misalkan kita digituin. Ya kan? Karena kan Pasti. manusia itu kan yang dipegang adalah omongannya. Omongannya. Laki-laki itu yang dipegang adalah omongan dan janjinya. Janji. Gatal dia langsung ya. Aduh, ya ampun. Aduh. Gitu. Jadi ngeri kali kalau omongan itu mama saja ini. pun nggak bisa, ya udah. Ya, apalagi yang mesti dipegang ya kan? Apalagi? Apalagi. Tidak ada yang lain. Oke, kalau gitu. Mungkin pembahasan dengan poligami kali ini tuh nggak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada right or wrong. Yes. Karena ini bener-bener pure opini mama-mama ya. Opini mama, tidak ada benar dan salah, dan ya hargai aja gitu sudut pandang masing-masing gitu. Jadi kita juga membuat konten ini bukan untuk menyudutkan bapak-bapak di luar sana, bukan. Enggak. Kita hargai, cuman sesama manusia kita juga saling menghargai. Oke. So, oke. Dari See you Simanjuntak dan next Vika Simanjuntak sign out ya. Ini kalau mama-mama udah ketemu Iya. kayak kali tabrakan ya kan. Gimana? Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan kalau mama-mama di rumah yang penonton kita yang cantik-cantik mau kasih curcol, mau kasih saran, mau cerita, ceritain soal ini dong gitu, bahas soal ini dong, bikin gimana sih konten pendapat ini kalian, dong gitu. Nggak apa-apa, Iya. please do di komen. Tapi kalau misalnya kalian malu, kalian DM kita bisa. Yes. Atau kita juga cantumin nanti email kita, nggak apa-apa. Keep it secret. Kita akan bilang ini dari seseorang, mama-mama yang pengen dibahas apa ininya ya, kontennya gitu. Kita akan hargai kok. Oke? Terima kasih banyak udah nonton kita. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Gladys Simanjuntak. Saya Vika Rahma. Sampai jumpa lagi di Mama Bercakap.